Dengarkan, berapa banyak kali, bagaimana dan mengapa kamu harus mengampuni. Kamu harus mengampuni seperti Allah mengampuni, Ia yang mengampuni ribuan kali, jika seorang berdosa ribuan kali dan bertobat. Asalkan ia melihat bahwa dalam diri orang tersebut tidak ada kemauan untuk berbuat dosa, tidak mengejar apa yang membuat orang berdosa dan bahwa dosa hanyalah hasil dari kelemahan manusia. Dalam kasus secara sukarela berdegil dalam dosa, tidak dapat ada pengampunan atas dosa melawan hukum. Tetapi sehubungan dengan kesedihan yang diakibatkan oleh dosa-dosa macam itu atas dirimu secara pribadi, maka kamu harus mengampuninya. Selalu ampuni orang-orang yang menyakitimu. Ampunilah, supaya kamu dapat diampuni, karena kamu telah berdosa juga terhadap Allah dan saudara-saudaramu. Pengampunan membuka kerajaan surga baik bagi dia yang diampuni maupun bagi dia yang mengampuni. Adalah seperti apa yang terjadi pada seorang raja dan para pelayannya. Seorang raja ingin membuat perhitungan dengan para pelayannya. Dia memanggil mereka seorang demi seorang, dimulai dari mereka yang berada di posisi tertinggi. Ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Tetapi pelayan itu tidak dapat membayar kembali uang muka yang sudah diberikan raja kepadanya untuk membangun rumahnya dan membeli segala jenis barang, sebab pada kenyataannya, karena banyak alasan yang kurang lebih dapat dibenarkan, dia tidak menggunakan uang hasil pinjamannya secara cermat untuk tujuan itu. Raja dan tuannya itu murka atas kemalasan dan ingkar janjinya, dan memerintahkan supaya dia, istrinya, anak-anaknya beserta semua harta miliknya dijual sampai dia melunasi hutangnya. Tetapi pelayan itu tersungkur di kaki raja dan dengan menangis memohon dengan sangat kepadanya, "Sudi bebaskanlah aku. Bersabarlah sedikit lagi dan aku akan melunasi semua hutangku kepadamu hingga ke sen terakhir." Raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia adalah raja yang baik, dan tak hanya mengabulkan permohonannya, malahan ketika ia mendengar bahwa penyakit telah menjadi penyebab dari kekurang cermatannya dan ketakmampuannya untuk membayar, ia juga menghapuskan hutangnya. Pelayan itu pergi dengan gembira. Tetapi dalam perjalanan keluar, dia berpapasan dengan seorang pelayan lain, seorang rekan miskin, yang kepadanya dia meminjamkan 100 dinar yang diambilnya dari 10.000 talenta yang diterimanya dari raja. Sebab dia merasa yakin akan perlindungan raja, dia pikir segalanya diperkenankan baginya, dan dia mencekik rekan yang malang itu dengan berkata, "Bayar hutangmu kepadaku." Dengan sia-sia rekan itu membungkuk seraya menangis untuk mencium kakinya sambil memohon dengan sangat, "Kasihanilah aku sebab banyak kemalangan menimpaku. Bersabarlah sedikit lagi dan aku akan melunasi semuanya kepadamu hingga sen terakhir." Pelayan yang kejam itu memanggil para milisi dan memerintahkan agar orang malang itu dijebloskan ke dalam penjara sampai dia mengambil keputusan dan melunasi hutangnya, atau dia akan kehilangan kebebasan atau bahkan nyawanya. Teman-teman lelaki malang itu mengetahuinya, dan sebab sangat marah, mereka pergi dan melaporkan kepada raja dan tuan mereka, yang, setelah mendengar berita itu, memerintahkan supaya pelayan yang tak berbelas kasihan itu dibawa ke hadapannya, dan dengan menatapnya tajam raja berkata, "Kamu pelayan yang jahat, aku sudah lebih dulu menolongmu, supaya kamu bisa berbelas kasihan, supaya kamu bisa menjadi seorang kaya, maka aku membantumu dengan menghapuskan hutangmu ketika kamu meminta dengan sangat kepadaku untuk bersabar. Kamu tidak berbelas kasihan kepada sesama rekanmu, sementara aku, seorang raja, begitu berbelas kasihan kepadamu. Mengapa kamu tidak memperlakukan rekan sesama pelayan seperti aku memperlakukanmu?" Dan dalam murkanya, dia menyerahkan pelayan itu kepada para sipir penjara untuk menahannya sampai dia melunasi semuanya, dengan berkata, seperti dia tidak berbelas kasihan kepada orang yang berhutang sangat sedikit kepadanya, sementara dia mendapatkan begitu banyak belas kasihan dariku yang adalah seorang raja, maka aku tidak lagi berbelas kasihan kepadanya. Dan begitulah bagaimana Bapakku akan menanganimu jika kamu tidak berbelas kasih terhadap saudara-saudaramu, jika kamu lebih bersalah dari seorang percaya, sesudah menerima begitu banyak dari Allah. Ingatlah bahwa adalah kewajibanmu untuk menjadi lebih sempurna dari orang-orang lainnya. Ingatlah bahwa Allah memberimu suatu harta yang mulia di muka, tetapi Ia ingin kamu memberikan pertanggungjawaban untuk itu. Ingatlah bahwa tidak seorang pun harus dapat memberikan kasih dan pengampunan sepertimu. Janganlah kamu menjadi pelayan yang menuntut banyak untuk dirimu sendiri dan tidak memberikan apapun kepada mereka yang meminta pertolonganmu. Seperti yang kamu perbuat kepada orang-orang lain,
demikianlah akan dilakukan kepadamu. Dan kamu akan diminta untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai bagaimana orang-orang lain bersikap, jika mereka telah dihantar kepada kebaikan atau kejahatan melalui teladanmu. Oh, jika kamu sudah menguduskan orang, kemuliaanmu di surga akan sangat luar biasa. Tetapi, sebaliknya, jika kamu adalah perusak atau hanya lamban saja dalam pengudusan, kamu akan dihukum berat.